Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Devilia Fatikasari. Pada video kali ini, saya akan membuat dan menjelaskan mengenai coding dan hasil coding tentang program kasir dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di video sebelumnya, saya sudah membuat dan menjelaskan flowchart tentang kasir tersebut. Dan untuk video kali ini, saya akan menjelaskan coding dan hasil codingannya ketika saat di-run. Sesuai dengan perintah yang ditugaskan, di mana untuk contoh tampilannya akan tampil sesuai dengan tabel yang berisi suatu kode menu makanan dan harga seperti pada layar video ini. Dan untuk contoh tampilan outputnya nanti akan tampil sesuai dengan tabel yang ada pada layar video yang sudah saya tampilkan ini. Untuk itu, mari saya mulai. Hal pertama yaitu siapkan aplikasi untuk membuat codingannya. Aplikasi yang saya gunakan untuk membuat codingannya yaitu menggunakan aplikasi Python. Langsung saja kita buka aplikasi Python-nya terlebih dahulu. Setelah aplikasi Python sudah terbuka, maka membuat suatu file baru atau new file dengan Ctrl N pada keyboard atau bisa klik file terus new file. Setelah itu, simpan terlebih dahulu dokumen baru tersebut. Tapi bisa juga menyimpan di belakangan. Hanya saja saya lebih baik menyimpan filenya terlebih dahulu. Klik Ctrl S, kemudian simpan pada local disk D atau penyimpanan sesuai dengan yang kalian inginkan. Dengan nama yang saya berikan yaitu program kasir UAS praktikum struktur data dengan nama saya Devilia Fatikasari. Kemudian klik save. Ketika sudah diklik save, maka hal yang harus dilakukan yaitu dengan membuat codingannya. Dan codingan yang pertama akan saya buat yaitu mengenai kata kunci def. Di mana pada kata kunci def tersebut ada nama pengenal atau suatu fungsi yaitu garis yang diampit oleh tanda kurung dan diakhiri dengan tanda petik 2. Di dalam fungsi garis ini akan terdapat suatu perintah yaitu print dengan pernyataan 60 dikali dengan tanda garis. Di mana perintah ini digunakan untuk mencetak garis pemisah horizontal sepanjang 60 dengan menggunakan pernyataan 60 dikali garis. Dan fungsi garis ini dapat dijalankan jika fungsi garis nanti dipanggil saat pembuatan coding yang lainnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke coding selanjutnya, yaitu step pertama. Di mana pada step pertama sampai kedua, ini sesuai dengan flowchart yang sudah saya buat, yaitu dengan mulai dan menampilkan kode menu makanan dan minuman serta harga awalnya. Di mana step 1 sampai kedua ini akan memulai suatu program pada codingan dan akan menampilkan kode menu makanan dan menu minuman serta harga awalnya pada tempat atau kafe nongkrong paling asik sesuai dengan perintah yang ditugaskan yang ini. Oke. Langsung saja kita ketikkan codingannya. Yang pertama yaitu perintah print, tanda buka, kurung, kemudian tanda petik tunggal sebanyak 6 kali, kemudian ditutup, pada tengah-tengahnya dibagi 3/3,
terus enter. Setelah membuat suatu perintah print, kemudian di dalamnya akan ada sebuah header yang menyatakan tempat atau kafenya tersebut, yaitu tempat nongkrong paling asik. Setelah membuat header atau judul dari tabel dari kode menu makanan dan menu minuman tersebut, selanjutnya membuat suatu garis horizontal, garis pemisah horizontal. Oke, langsung saja kita ketik. Terus diketikkan juga garis pemisah yang vertikal. Oke, sudah. Setelah membuat garis pemisah ini, di bawahnya ketikkan kode menu makanan, harga, di mana ini merupakan harga awal atau harga satuannya. Kemudian untuk kode menu minuman. Kemudian harga. Setelah membuat suatu kode menu minuman, makanan, dan harga tersebut, kemudian buatlah garis pemisah juga. Nah, kemudian di bawah kode ini, kita akan mengetikkan suatu kode menu makanan dan menu minuman yang diperintahkan, yaitu ada kode KG yang menunjukkan kentang goreng dengan harga satuan atau harga awal 5.000. Dan kemudian untuk kode minuman ada TH yang merupakan teh hangat dengan harga satuan atau harga awal sebesar 2.000. Ini kita lebihkan, oke. Setelah itu kita ketikkan mengenai kode makanan dan kode minuman yang kedua. Di mana yaitu yang kedua adalah RB yang termasuk ke dalam roti bakar. Dengan harga awal atau harga satuannya 10.000. Dan untuk kode minuman yaitu ada SS yang termasuk ke es susu soda. Dengan harga awal atau harga satuan 8.000. Kemudian untuk kode selanjutnya ada PK, yaitu pisang keju. Pisang keju dengan harga satuan atau harga awal 8.000. Dan untuk kode minuman yang ketiga yaitu ada JK yang merupakan es jeruk. Es jeruk dengan harga awal atau harga satuannya yaitu 4.000. Kemudian yang terakhir itu ada kode menu makanan yaitu OM, omelet yang termasuk ke dalam omelet mie, yang memiliki harga awal atau harga satuan 10.000. Dan untuk kode menu minuman yang terakhir itu adalah SJ, yang merupakan susu jahe. Susu jahe, yang memiliki harga satuan atau harga awal 5.000. Kemudian, berikan tanda pemisah lagi, atau garis pemisah.
Nah, setelah itu, untuk header-nya ini kita geser ke tengah agar lebih rapi. Nah, ini merupakan suatu contoh tampilan nanti yang akan tampil ketika di-run sesuai dengan perintah yang sudah diperintahkan. Oke, selanjutnya menuju ke langkah berikutnya, yaitu step ketiga, di mana pada step ketiga atau langkah ketiga ini akan melakukan suatu inputan berapa banyak data yang akan dipesan. Dengan codingannya yaitu variabel banyak data dengan tipe data integer, kemudian input, dan kemudian masukkan berapa banyak data yang ingin dipesan Nah, pada codingan ini, maksudnya variabel banyak data dengan tipe data integer akan melakukan suatu inputan yang dilakukan oleh pengguna atau pembeli untuk memasukkan berapa banyak data yang diinginkan atau yang ingin dipesan. Nantinya, data tersebut akan disimpan pada variabel banyak data. Seperti itu. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, di mana pada langkah berikutnya ini saya akan membuat suatu list. List ini merupakan suatu proses inisialisasi dari dua buah list yang kosong. Di mana list pertama saya membuat list banyak beli sama dengan tanda kurung siku. Kemudian yang kedua yaitu list kode menu sama dengan tanda kurung siku. Di mana pada variabel list banyak beli ini nantinya itu digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan. Dan untuk list kode menu ini digunakan untuk menyimpan kode makanan dan kode minuman. Setelah membuat list, maka lanjut ke step keempat atau langkah keempat sampai ke-6. Di mana pada langkah keempat sampai ke-6 ini merupakan suatu loop atau perulangan for yang digunakan untuk menginputkan kode menu makanan, minuman, dan berapa banyak yang dibeli atau yang dipesan. Pesan aja. Banyak pesan. Oke. Dan di mana codingannya yaitu for i in range variabel banyak data. Kurung tanda petik 2. Di mana maksudnya ini merupakan suatu perulangan for di mana digunakan untuk melakukan perulangan berapa banyak data yang akan diinputkan dan disimpan pada variabel banyak data. Dan untuk variabel i ini digunakan sebagai pemberian indeks awal yaitu sama dengan 0 untuk pemberian nomor. Seperti itu. Kemudian setelah codingan ini maka akan ada suatu perintah print. Print dengan n untuk ganti baris baru atau memberi baris baru, kemudian data ke koma data ke indeks i plus 1. Indeks i ini merupakan suatu awal indeks yaitu 0, di mana nantinya akan tampil data ke 1 karena indeks i plus 1. Begitupun seterusnya sesuai dengan banyak data yang diinputkan. Selanjutnya yaitu membuat suatu kode menu. Kode menu. Di mana kode menu ini akan ada input,
masukkan kode makanan yaitu KG, terus ada juga RB, ada PK, dan juga ada OM, ada kurung. Kemudian atau masukkan kode minuman, yaitu TH, atau SS, atau JK, atau SJ yang akan dipesan. Setelah membuat kode menu, ini menjelaskan suatu variabel kode menu akan menginputkan suatu masukan kode makanan atau kode minuman yang akan dipesan, dan yang melakukan inputan tersebut adalah suatu pembeli atau suatu pengguna. Lanjut ke codingan berikutnya, yaitu list kode menu event kode menu. Maksud dari codingan ini yaitu di mana variabel list kode menu event buka kurung kode menu tutup kurung. Event ini artinya untuk menambahkan nilai ke dalam list kode menu, dan nilai tersebut adalah inputan yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam variabel kode menu. Lanjut saja ke codingan berikutnya, yaitu membuat variabel banyak beli. Dengan tipe data integer, kemudian input, masukkan banyak beli atau pesanan. Di mana ini maksudnya yaitu variabel banyak beli memiliki tipe data integer yang akan digunakan untuk menginputkan masukan banyak beli atau pesanan yang diinginkan oleh pengguna atau pembeli. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu list banyak beli. Events banyak beli. Pada codingan ini sama seperti codingan yang list kode menu, di mana event ini digunakan untuk menambahkan nilai ke dalam list. Menambahkan nilai ke dalam list banyak beli, dan nilai tersebut adalah inputan di variabel banyak beli. Seperti itu. Kemudian langkah dari 4 ke 6 ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu langkah ke-7. Step ke-7. Step ke-7 ini merupakan suatu langkah untuk membuat inputan jumlah pembayaran. Yaitu input jumlah pembayaran. Di mana codingannya yaitu kita buat dulu variabel jumlah pembayaran sama dengan input, kemudian masukkan jumlah pembayaran. Di mana maksudnya yaitu variabel jumlah pembayaran akan digunakan untuk dapat menginputkan suatu masukan jumlah pembayaran, dan ini akan diinputkan oleh pengguna atau pembeli. Selanjutnya yaitu langkah ke-8 sampai ke-9. Di mana pada langkah ini yaitu untuk menampilkan atau print jenis, harga satuan, banyak beli, dan subtotal. Yaitu berarti print jenis, harga satuan, banyak beli, dan subtotal, yang nantinya itu akan tampil ke layar saat di run.
Di mana codingannya yaitu kita panggil suatu fungsi garis yang sudah saya buat, yaitu garis titik kurung. Ini untuk memberikan suatu garis horizontal sepanjang 60. Kemudian ketikkan perintah print no. Kemudian jenis, terus harga, terus banyak beli, ini sub. Tutup. Setelah itu ini kita copy saja langsung. Hapus. Ini kita ketikkan harga satuan. Kita sesuaikan dulu agar tidak terlalu lebar. Ini untuk banyak beli. Dan ini untuk subtotal. Nah, sudah lurus dan sesuai. Kemudian kita panggil lagi fungsi dari garis untuk memberikan garis horizontal sepanjang 60. Untuk steps ke-8 sampai ke-9 sudah selesai. Kemudian akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu step ke-10 sampai akhir, yaitu ke-18, di mana ini merupakan suatu proses dan I/O lainnya, input-output lainnya, di mana codingannya yaitu membuat suatu variabel jumlah harga dengan nilainya itu 0. Maksudnya suatu variabel menyatakan nilainya itu adalah 0. Kemudian akan membuat suatu perulangan kembali untuk dapat menginputkan suatu kode makanan atau kode minuman yang diinginkan, yaitu for I in range banyak data 2. Di mana for ini seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu perulangan for yang digunakan untuk melakukan perulangan berapa banyak data yang akan diinputkan dan disimpan pada variabel banyak data tersebut. Dan I ini digunakan untuk memberikan suatu penomoran, karena I menyatakan suatu indeks awal yang dimulai dari 0. Oke, langsung saja kita ke if. If untuk melakukan suatu percabangan atau suatu pemilihan kode makanan dan kode minuman. If masukkan suatu list kode menu dengan indeks I sama dengan KG dengan huruf kapital atau list kode menu dengan indeks I sama dengan KG huruf kecil. Di mana apabila suatu pengguna atau pembeli memilih kode KG dengan huruf kapital atau huruf kecil, maka jenis nama atau jenis makanan yang akan muncul yaitu yang akan tampil yaitu kentang goreng. Kentang goreng dengan huruf kapital. Yang memiliki harga satuan 5.000. Nah, maksudnya ini merupakan suatu pemilihan apabila suatu pengguna atau pembeli memilih kode KG
maka yang akan tampil merupakan kentang goreng dengan harga satuan 5.000. Namun, apabila pembeli menginputkan suatu kode yang lain, maka yang akan tampil bukan kentang goreng, tapi suatu menu makanan dan menu minuman yang lain. Oke, buat lagi mengenai Elif. Elif ini jika tidak menginputkan kode KG, maka akan kita copy saja. Maka list kode menu I yaitu RB, yaitu roti bakar. Maka akan tampil roti bakar. Kalau nantinya pengguna itu menginputkan suatu kode makanan yaitu RB. Roti bakar dengan harga satuannya 10.000. Begitupun seterusnya. Langsung saja kita copy. Sedangkan apabila tidak memasukkan kode RB dan memasukkan kode PK yaitu pisang keju, maka akan tampil pisang keju dengan harga satuan 8.000. Pisang keju dengan harga satuannya yaitu 8.000. Selanjutnya, apabila memasukkan kode menu yang OM, maka akan tampil omelet mie dengan harga satuan 10.000. Nah, ini merupakan suatu kode dari makanan. Selanjutnya yaitu kode minumannya. Jika memilih suatu kode minuman TH, maka akan tampil teh hangat dengan harga satuan 2.000. Teh hangat dengan harga satuan 2.000. Kemudian untuk kode menu minuman yang kedua yaitu ada SS. Apabila suatu pengguna menginputkan kode SS, maka akan tampil es susu soda dengan harga 8.000. Es susu soda dengan harga satuannya atau harga awalnya yaitu 8.000. Yang ketiga yaitu kode menu minuman JK. Yang nantinya apabila menginputkan JK akan tampil es jeruk dengan harga satuan 4.000. Es jeruk dengan harga satuannya yaitu 4.000. Kemudian untuk menu yang terakhir, untuk menu minuman yang terakhir yaitu dengan kode SJ, yaitu akan tampil susu jahe dengan harga satuannya yaitu 5.000. Susu jahe dengan harga satuannya 5.000. Namun, apabila suatu pengguna atau pembeli tidak menginputkan suatu kode yang ada pada suatu pemilihan atau perjabangan di program coding ini, maka akan kembali dengan else dengan kosong, maka exit. Oke, saya jelaskan kembali. Pada perjabangan atau pemilihan suatu kode ini, jika pengguna memilih suatu kode menu makanan KG, yaitu, maka yang akan tampil adalah kentang goreng dengan harga satuan 5.000. Dan apabila tidak menginputkan suatu KG atau menginputkan RB, maka yang akan tampil adalah roti bakar dengan harga satuan 10.000. Namun, jika pengguna tidak menginputkan suatu kode makanan yang ada pada pemilihan atau perjabangan ini, maka akan else dan tidak sesuai dengan apa yang kita inputkan atau kosong dan kemudian exit. Itulah suatu pemilihan untuk menginputkan kode makanan maupun kode minuman. Langkah selanjutnya yaitu melakukan suatu membuat variabel perhitungan, di mana yang pertama yaitu subtotal sama dengan harga satuan dikali dengan list banyak beli
dengan indeks I, di mana variabel subtotal ini akan bisa kita tampilkan atau bisa berjalan jika harga satuan dikalikan dengan list banyak beli pada indeks I. Untuk variabel kedua yaitu variabel jumlah harga, di mana sama dengan jumlah harga ditambah subtotal, di mana nantinya variabel perhitungan dari jumlah harga akan tampil jika jumlah harga sama dengan jumlah harga plus subtotal. Untuk yang ketiga yaitu pajak. Variabel pajak sama dengan jumlah harga dikali 0,1, di mana variabel perhitungan pajak akan tampil jika jumlah harga plus 0,1. Oke, lanjut saja. Yang terakhir yaitu variabel perhitungan kembalian, di mana akan ada suatu tipe data integer, agar nanti tampilan ketika di run itu akan bilangan bulat, bukan ada titik, koma, atau suatu bilangan desimal. Jadi integer, jumlah pembayaran, kemudian dikurangi dengan integer, jumlah harga, kemudian dikurangi dengan tipe data integer dari pajak. Jadi, maksud dari kembalian ini merupakan suatu variabel perhitungan kembalian akan tampil jika dijumlahkan dengan suatu tipe data integer jumlah pembayaran dikurangi dengan tipe data integer jumlah harga dan dikurangi dengan tipe data integer pajak. Untuk langkah selanjutnya yaitu menampilkan suatu print jenis, harga satuan, banyak beli, subtotal hasilnya. Jadi untuk menampilkan hasilnya dari berbagai hal yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, yaitu perintah print, buka, kemudian tanda kurung, kemudian tanda petik, kemudian kita harus memberikan suatu jarak spasi agar sesuai dengan print yang di atas. Oke, yaitu titik 2 lebih kecil dari 10, kemudian spasi, titik 2 lebih kecil dari 16, kemudian spasi lagi, titik 2 lebih kecil dari 12, kemudian spasi lagi, titik 2 lebih kecil dari 11, kemudian spasi lagi, titik 2 lebih kecil dari 8. Kemudian tanda gini, terus titik format. Ini untuk dapat menampilkan nomor, jenis, harga satuan, banyak beli, dan subtotal hasil, yaitu format indeks I plus 1, di mana indeks I yang awalnya 0 itu akan plus 1, akan ditambah 1, dan nomornya akan dari 1, sampai seterusnya. Kemudian ini jenis nama, koma, harga satuan, koma, list banyak beli, dengan indeks I, kemudian subtotal, baru ditutup. Oke, sudah. Dimana ini nantinya akan tampil apabila kita merun atau menjalankan program coding ini. Oke, lanjut saja ke perintah atau codingan berikutnya, yaitu dengan menampilkan outputan total bayar, PPN, jumlah bayar, dan kembalian. Dimana yang codingan yang pertama yaitu kita panggil lagi fungsi dari garis, terus enter, terus perintah print, kemudian total bayar, RP titik, koma, yaitu jumlah harga.
di mana ini akan mencetak suatu total bayar. Dan total bayar ini akan ada suatu jumlahnya apabila menggunakan variabel jumlah harga. Karena jumlah harga merupakan suatu hasil dari outputan total bayar. Oke, lanjut saja ke print berikutnya. Kita copy saja. Yang kedua yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. PPN yaitu di mana menggunakan variabel perhitungan pajak agar dapat tampil nilainya. Untuk itu kita harus memberikan spasi terlebih dahulu agar lebih rapi. Nah, sudah. PPN ini juga harus lurus dengan total bayar. Kenapa? Agar sesuai dengan perintah yang ditugaskan. Seperti itu. Kemudian, kita copy saja. Setelah itu akan memprint atau mencetak jumlah bayarnya. Output dari jumlah bayar. Yaitu dengan menggunakan variabel perhitungan atau inputan yang di awal yaitu jumlah pembayaran yang ini. Nah, agar nanti itu akan tampil pada proses output. Kemudian selanjutnya yaitu ada kembali. Setelah output total bayar, PPN, terus ada jumlah bayar, yang terakhir itu ada kembalian. Di mana kita pisahkan dulu dengan garis. Kita pisahkan dengan garis dulu. Nah, pisahkan dengan garis pemisah horizontal terlebih dahulu. Kemudian ini diganti dengan kembali. Dengan menggunakan variabel perhitungan yaitu kembalian. Agar nanti kembali ini akan ada nilainya. Kemudian kita berikan baris pemisah horizontal lagi agar lebih rapi di bawahnya kembali. Kemudian yang terakhir, berikan suatu pesan penutup. Pesan penutup yaitu seperti terima kasih sudah kecil aja lah semuanya. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Selamat menikmati makanannya. Nah, jadi setelah ini, maka outputan dari total bayar akan tampil dengan nilai yang ada di variabel jumlah harga, dan PPN akan tampil dengan suatu variabel perhitungan, yaitu nilai dari pajak. Kemudian jumlah bayar akan tampil outputannya, dan kemudian kembali akan tampil jika suatu jumlah pembayaran dikurangi jumlah harga dan dikurangi pajak. Maka semua output akan tampil secara bersamaan dengan pesan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Selamat menikmati makanannya. Oke, ini merupakan suatu coding yang menunjukkan codingan program kasir sesuai dengan perintah yang ditugaskan. Oke, langsung saja kita run untuk memastikan bahwa codingannya itu sudah berjalan dengan semestinya, yaitu run. Oke. Nanti di hasil codingannya atau ketika saat di run akan tampil sesuai tampilan yang diperintahkan, yaitu dengan tempat nongkrong paling asik dengan kode KG RBP KOM, menu makanan kentang goreng, roti bakar, pisang keju, omelet mie dengan harga satuan atau harga awal 5.000, 10.000, 8.000, 10.000, dan dengan kode menu minuman yaitu TH, SS, JK, SJ, yaitu teh hangat, es susu soda, es jeruk,
bubuk susu jahe dengan harga awal atau harga satuan 2.000, 8.000, 4.000, dan 5.000. Oke, setelah itu akan menuju ke proses input, di mana kita atau suatu pengguna dan pembeli akan ditugaskan atau diperintahkan untuk memasukkan berapa banyak data yang ingin dipesan. Kita ambil saja contoh yang ditugaskan. Di sini ada 4 data. Jadi, data yang ingin dipesan itu ada 4. Kita ketikkan 4, kemudian enter. Data ke-1, masukkan kode makanan KG atau RB, PK, OM, atau kode minuman TH, SS, JK, CJ yang akan dipesan. Jadi nantinya pengguna atau pembeli akan disuruh untuk memilih untuk dapat menginputkan suatu kode makanan. Sesuai yang di sini, kode yang pertama yaitu OM. Data yang pertama kita akan pesan OM, yaitu omelet mie. Dengan masukkan banyak beli atau pesanan 1. Terus enter akan menuju ke data kedua. Data kedua ini apa yang akan dipesan? Yaitu dengan kode SS. Dan jumlah banyak beli atau pesanannya yaitu 2. Data ketiga. Data ketiga kita menggunakan huruf kecil untuk memastikan bahwa codingannya berjalan dengan sempurna. Yaitu dengan kode OM yaitu omelet mie. Masukkan banyak beli atau pesanan yaitu 1, dan ini TH dengan banyak pesanan 1. Kemudian enter, maka akan diperintahkan untuk memasukkan jumlah pembayaran. Nah, di sini saya akan memasukkan jumlah pembayaran yaitu 50.000 sesuai dengan perintah yang ditugaskan. Setelah itu enter, maka akan tampil suatu outputnya, yaitu di mana no itu ada 4, terus jenis omelet mie, es soda, dan juga ini totalnya. Namun di sini kayaknya ada yang kurang rapi. Namun saya jelaskan terlebih dahulu. Outputannya, ketika masukkan jumlah pembayaran selesai, maka akan tampil outputan, di mana no akan ada 4 data karena memasukkan banyak data yaitu 4. Kemudian jenis yang pertama itu omelet mie karena kode yang dipesan itu OM. Terus pada jenis kedua yaitu es susu soda karena memasukkan suatu kode SS. Dan juga pada jenis ketiga yaitu omelet mie karena menginputkan suatu kode OM. Dan juga jenis keempat yaitu teh hangat karena menginputkan TH. Harga satuannya itu sudah sesuai, yaitu omelet mie 10.000, es susu soda 8.000, omelet mie 10.000, teh hangat 2.000. Dan banyak belinya itu sudah sesuai juga 1, 2, 1, 1. Dimana untuk subtotalnya juga udah sesuai. Dan untuk subtotal yang es susu soda karena mesan 2, maka yang akan tampil adalah 16.000 karena 8.000 dikali 2 adalah 16.000. Kemudian akan tampil total bayar. Outputan total bayar dengan Rp 38.000. Itu total bayar dari berbagai subtotal. Kemudian PPN pajaknya yaitu 3.800. Jumlah bayar yang dimasukkan itu 50.000. Dan nantinya kembalinya akan 8.200. Yang awalnya biasanya 12.000, karena ada pajak maka akan menjadi 8.200. Kemudian akan tampil pesan penutup yaitu terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Selamat menikmati makanannya. Nah, ini merupakan suatu hasil codingan ketika saat di-run sesuai dengan perintah yang ditugaskan. Namun, saya rasa untuk outputannya kurang rapi, jadi saya perbaiki terlebih dahulu. Oke, saya perbaiki terlebih dahulu inputan yang kurang rapi. Oke, ini lebih baik pakai /n aja untuk memberikan suatu baris baru agar tidak menyatu dengan data-data yang di atas. Oke, untuk pajak ini kita luruskan. Lalu ini juga diluruskan agar lebih rapi. Kemudian apalagi yang kurang? Yaitu ini.
Oke, sudah sesuai semua. Jadi yang kurang rapi hanya pada proses outputannya saja. Kita close dulu yang ini. Kita input, kita run lagi. 4 OM1 SS2 OM1 TH1. Jumlah pembayaran 50.000. Sudah sesuai. Apakah sudah sama dengan yang perintah yang ditugaskan? Ada yang kurang sesuai. Di total bayar ini seharusnya lurus dengan subtotal angkanya. Oh, jadi ini kurang digeser. Oke, kita geser saja agar lurus dengan yang di atas. Terus saja kita geser terlebih dahulu sampai semuanya itu lurus. Kita run kembali, masukkan lagi 4 OM1 SS2 OM1 TH1, terus jumlah pembayaran 50. Saya kurang sesuai lagi. Saya suka kerapian. Mungkin yang subtotal enggak usah yang subtotal. Kurang kesinian. Ini emang tidak menefisiensi waktu, tapi untuk memperapi saja agar lebih rapi. OM1 SS2 OM1 TH1 terus 5.000. Nah, sudah sesuai, sudah rapi. Oke, ini merupakan hasil dari codingannya, hasil ketika saat di run, dan ya, ini merupakan tampilannya, ini merupakan proses inputnya, dan ini merupakan outputannya. Oke, sudah sesuai. Kita close. Sudah sesuai. Jadi seperti itulah pembuatan dan penjelasan saya mengenai coding program kasir yang sudah saya buat ini. Nah, selain itu saya ingin menunjukkan suatu program codingan yang sebelum ini saya buat, yaitu mengenai kasir juga, namun agak berbeda codingannya. Kita buka, yaitu ini. Agak sama, tapi ada suatu perbedaan, di mana coding yang saya buat yang pertama ini, codingannya itu lebih kompleks, namun menurut saya sulit untuk dimengerti. Meskipun kompleks, namun sulit untuk dimengerti. Tapi bisa kalian gunakan juga, di mana ini ada harga awalnya sesuai dengan step 1, 2, terus print ininya sama, hanya saja ada codingan yang berbeda dan lebih kompleks saja gitu. Seperti ini. Jadi untuk saya sarankan ya menggunakan kode yang kedua saja, coding yang kedua yang saya buat, yang sudah saya jelaskan tadi. Karena coding yang kedua ini yang saya buat lebih simple dan mudah dimengerti. Jadi saya sarankan untuk yang ini saja. Tapi kalau kalian ingin membuat codingan yang seperti ini, juga tidak apa-apa. Outputannya sama, kita run ya, yang codingan yang saya buat di awal. Nah, masukkan berapa banyak pesan? 4. OM 1 SS 2. Hanya saja di sini itu tidak bisa menggunakan huruf kecil untuk menginputkan kode, harus huruf besar semua. Itu kekurangannya. Terus masukkan jumlah pembayaran. Ada yang error ternyata.
Ternyata ada yang error untuk kode yang saya buat yang pertama kali ini. Yang error itu di item jenisnya. Jadi ini langsung saja dipindah. Nah, ini seharusnya ada di atas. Oke, kita run lagi ya. Tadi ada kesalahan dikit. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini 4, terus ini OM 1, SS2, dan tidak bisa menggunakan huruf kecil atau huruf besar semua. Nah, tampil. Sama kan? Hanya saja kalau yang codingan yang saya buat yang pertama ini lebih kompleks dan mungkin sulit untuk dimengerti. Namun, untuk coding yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya jelaskan ini adalah codingnya simple dan mudah untuk dimengerti. Jadi, saya sarankan untuk menggunakan yang ini saja. Ini, karena ini mudah dimengerti dan codingannya itu lumayan bisa dibilang gampang dan simple. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ada penjelasan yang kurang jelas dan sulit untuk dimengerti. Mohon maaf. Inilah akhir dari pembuatan coding dan hasil codingan yang sudah saya buat. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.